Dan sebener-benernya omongan dia kan orang malah jadi susah dimengerti gitu. Karena penjelasannya tuh tidak yang diupayakan dengan baik atau ya. Kayaknya kalau orang lain yang ngomong bukan dia kayaknya akan diterima dengan enggak tahu gue tapi gue curiganya orang udah kesel sama dianya. Si bensinnya ini itu akan ada di atas, campuran air dan etanol itu akan ada di bawah. Kok banyak amat dah? Ini mah kagak 10%, kocak, banyak banget ini. Cuman si kakek ini tuh sering banget ngedatengin salah satu kampung gitu untuk yang kemudian dia meraba-raba. Nih ada kalimatnya nih. Suka mencium dan meraba-raba warga pria yang sudah tua. Maksud gua, halo calon jenazah. Selamat malam kawan-kawan yang masih kesel sama perkara Irak lawan Indonesia. Yang masih jadi omongan nih di tongkrongan-tongkrongan bapak-bapak nih. Sudah isinya muak sama pemerintah semua. Itu siapa deh ketua PSSI-nya? Siapa? Halo, gimana kabarnya? Orang semoga sehat. Jangan lupa ngopi by the way. Kehidupan ini harus dinikmati sambil ngopi. Jadi karena perkara MBG kemarin kan gue jadi nggak ngelihat banyak kasus yang terjadi di Indonesia lainnya. Kita akan mulai pelan-pelan ya. Kita akan mulai dengan ini. Harga internet Indonesia termahal di ASEAN, tapi kecepatan lelet. Harganya tertinggi, tapi kualitasnya jelek. Menurut Big Alpha, ini sumbernya dari kata data, trenasia.id, bisnis tekno, liputan 6, detik.com, kabar Minang, bla. Intinya tuh harga per Mbps kita kurang lebihnya 6.700. Dengan angka semahal itu, kita tetap harus restart modem. Ada banyak orang yang sempat ngomong ke gua, "Bang, coba deh lu keluar negeri untuk tahu seberapa enaknya tinggal di Indonesia." Maksudnya di depan rumah lu tiba-tiba ada tukang jajanan lewat. Lu nggak butuh tempat yang cukup jauh untuk nyari jajanan-jajanan, makanan ada GoFood, apa-apa enak sesuai lidah lu. Tapi setelah ngeliat yang kayak gini kan kita mikirnya justru kebalikannya, kayak ih luar negeri enak banget ya. Lu lihat Singapura men, dengan kecepatan fix broadbandnya tuh urutan nomor satu di dunia, di dunia, damn. Harganya hanya nggak nyampe gope per Mbps-nya. Kok bisa? Memang negara maju banget kayaknya ya. Coba gue tanya, berapa banyak dari elu yang cuma boleh atau cuma ke cover sama dua internet? Kalau nggak IndiHome, ya First Media gitu. Kalau nggak IndiHome, First Media, IndiHome, First Media gitu kan. Gue juga nggak tahu alasannya apa ya yang lain. Maksudnya kayak Bisnet, My Republic, Oksigen, itu tuh kayak pelan-pelan banget gitu. Nih yang lain cepet-cepet banget. Mungkin sesimpel karena negara kita terlalu luas kali ya. Itu kepulauan, banyak banget pulaunya, pedalamannya banyak banget, mungkin gitu ya. Tapi ada alasannya nih. Alasan harga internet di Indonesia mahal. Menurut Visual Kapitalis, harga internet yang mahal ini seringkali disebabkan oleh terbatasnya persaingan, tantangan infrastruktur, dan faktor regulasi. Mungkin tantangan infrastruktur ini yang repot. Maksudnya kemarin menara BTS aja dikorupsi kan. Tolol. Jatuhnya karena koruptor-koruptor juga bang. Sama negara apa ini? Ia menilai salah satu komponen yang membuat harga internet di Indonesia mahal adalah tingginya beban regulasi yang ditanggung perusahaan telekomunikasi. Belum lagi ada beban pungutan biaya dari daerah, baik dari Pemda maupun Ormas. Ya. Oh, jadi apa yang membuat kita nggak bisa maju adalah kita sendiri. Ya. Selamat malam kawan-kawan, gimana kabar? Sehat? Sehat lah ya. Oke, semoga lu nggak harus ngereset modem beberapa bulan ke depan karena kan kita mau masuk musim penghujan ya, dan ada beberapa tempat yang kalau musim hujan tuh internetnya busuk ya. Kita akan mulai melihat kelakuan menteri kita satu ini ya, yang tampan dan berani ini.
Gue tuh sering kali ngelihat dia di internet loh. Maksudnya banyak sekali kan dia muncul di internet. Kayak menteri-menteri lain tuh ya udah aja gitu. Bahkan ada menteri yang gak kelihatan sama sekali di internet, tapi dia keluar terus. Kayak orang, kenapa gitu? Pasti orang pada cinta dong sama beliau ini. Momen kocak saat presiden mendadak seruduk Bahlil. Netizen salfok sama ekspresi Gibran. Ekspresi Gibran. Terima kasih ya. Ekspresinya mana? Ketabrak. Gibran ekspresinya gimana? Dia nahan ketawa Gibran. Jadi begini. Nggak tahu ya mungkin. Terus ini men, ini gue kesel banget tahu. Nih, segimanapun ini, maksudnya presiden adalah atasan dari menteri, ya dong. Karena menteri nggak akan ada di sana kalau nggak dipilih sama presiden gitu loh. Tapi presiden yang lagi ngomong, menterinya lah ngapain? Negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita Coel-coelan. hentikan. Colek-colekan. Ini kita Nyoleknya di situ lagi. Gue sih takut kena yang lain aja. hentikan. Ulang. Nih, lu Kerugian lihat. negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih kepada. Gue nggak tahu itu lagi ngapain sih. Mungkin dia terlalu dempet terus kayak dia ngerasa, oh kayaknya ada colekan terlebih dahulu. Ada colekan terlebih dahulu dari yang ini atau dari belakangnya. Lu lihat, itu ada pergerakan jari sepertinya. Negara sudah berjalan 300 Terus mungkin triliun. dia ngerasa kayak Ini colek balik kali kita gitu, mungkin nggak tahu ya. Cuman kalau di tongkrongan tuh biasanya itu tanda-tanda lagi mau ngomongin orang sih. Ya kan? Lu nggak pernah lihat Wanco ya? Ya. Gitu bro. Kan seolah-olah kayak, ih apa maksudnya ya? Ini ada penjelasannya nggak sih? Gue penasaran dah. Coba gue search. Menteri Bahlil colek-colekan. Bahlil colek Rosan saat Prabowo bicara tambang ilegal dan kerugian 300 triliun. Maksudnya apa colek-colekan tersebut? Biasanya sih ya, biasanya kayak ada temen nih mau pamer HP baru atau lagi ngebohong atau apa. Temennya colek-colekan di belakang, artinya kayak mereka tahu itu bohong. Nah, masa ini berlaku di sini juga kan tidak mungkin dong, ya dong. Nah, Tempo telah berupaya mengkonfirmasi momen tersebut kepada Rosan Roslani pada Selasa. Hingga berita ini ditulis, Rosan belum menjawab pertanyaan mengenai makna dari gestur tersebut. Tempo juga masih berupaya menghubungi Bahlil Lahadalia untuk mengkonfirmasi hal yang sama, tapi tidak terjawab sepertinya. Ya, mereka nggak nyangka kali ya akan kerekam. Tapi kan pasti akan kerekam. Kan mereka tahu ini ada kamera di depannya. Emang ada aja. Dan ngomongin tentang beliau ini, tentu kita juga akan ngomongin tentang apa yang sudah beliau perbuat akan perbensinan di negara kita tercinta. Gue udah sempat ngebahas ini, cuman nggak yang spesifik ke sini. Kita akan lebih spesifik karena dari kemarin itu lagi kan. Semuanya dimulai ketika Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia, memastikan impor BBM SPBU swasta cuma bisa lewat Pertamina. Jadi satu pintu gitu. Yang sebelumnya mereka impor sendiri, jadi diimporin sama Pertamina, diimportkan. Jadi kalau mereka mau beli, ya mereka nggak beli dari produsen, tapi belinya dari Pertamina. Ini membuat banyak sekali perdebatan dan permasalahan, ya. Karena waktu itu sampai ada di titik dimana stok sampai pada kosong, like bener-bener kosong, tinggal kesisa diesel doang. Yang mana kan rata-rata orang makainya bensin. Stok bahan bakar minyak di SPBU swasta minim sejak akhir Agustus lalu. Pemicunya beragam, dari dinamika pasar hingga dampak kebijakan pemerintah. Kosong. Maksudnya saking kosongnya SPBU swasta, lu tahu kan apa yang terjadi? Sampai mereka melakukan segala macam cara untuk bisa survive. Kayak contohnya Shell sampai meminta untuk karyawannya jualan kopi.
karyawan ini jadi diarahkan untuk menjual kopi supaya apa? Supaya tidak yang semerta-merta langsung dipecat. Jadi kayak bagiannya dilempar ke bagian lain dulu sampai akhirnya ada bensin yang masuk. Nanti kalau udah ada bensin masuk, mereka akan balik lagi untuk ke pengisian bahan bakar. Nah, sementara jualan kopi, ada yang jualan kopi, ada yang jualan donat. Nol, men. Nol. Dan terancam PHK kan. Kemudian setelah semua itu keluar, Pertamina menegaskan kalau mereka tidak melakukan monopoli. Terus apa namanya kalau nggak monopoli ya? Gua jujur gue mempertanyakan itu. Maksudnya kalau bukan monopoli, namanya apa? Persaingan bisnis atau pembatasan regulasi apa gimana? Sampai habis, men, sampai bener-bener yang nol, tinggal diesel doang. Terus banyak foto-foto kayak gini, foto-foto di mana karyawan pada dipecat-pecatin akhirnya, PHK. Karena ya mau gimana, mau survive gimana, orang gak ada yang bisa dijual. Lah stoknya gak ada. Yang jadi korban akhirnya rakyat-rakyat juga, masyarakat juga. 3 Oktober tuh total habis. Terus gimana? Ini tuh benci banget tahu untuk ngedenger kayak katanya mereka ingin mengusahakan lapangan pekerjaan itu 19 juta lapangan pekerjaan yang mereka janjikan. Tapi cara-cara yang mereka lakukan justru ngusir mereka-mereka yang ngasih kerjaan. Kok bisa? Kenapa caranya kayak gitu? Mau untung sendiri, mau menang sendiri. Seenaknya aja kata gue mah. Sebagai informasi ya, ini tuh perbandingan market share antara bensin non subsidi Pertamina versus non Pertamina. Market share-nya ya nggak gitu banyak. Emang ada peningkatan di 2024 itu 11%. Tiba-tiba dari Januari sampai bulan Juli aja, which is 6 bulan kan, itu 15%. Jadi kayak naik gitu loh. Market share-nya Pertamina turun. Terus mungkin mereka kesel atau gak tahu, men. Soalnya cara-caranya kelihatan seperti persaingan bisnis yang tidak sehat. Dan ini datanya langsung loh. Ini ditunjukkan di TV Parlemen, dikeluarkan oleh Direktoral Jenderal Migas dari Kementerian SDM kan. Apakah karena market share-nya naik ini, jadi mereka kayak ada usaha untuk mereka gak boleh naik lagi dong, nanti kita rugi. Apa gitu, apa gimana? Dan gue yakin kenapa ini naik, maksudnya 2024 segini, 2025 segini. Tebakan gue sih karena omongan-omongan oplosan kemarin. Apalagi, lu inget gak sih motor-motor pada mati, mobil-mobil pada mogok. Kemudian caranya pemerintah untuk so-called menjadi hero adalah dengan mereka imporin tuh. Mereka sudah mengimporkan base fuel atau bahan dasar lah sederhananya untuk dibeli sama si Shell, sama BP, sama Vivo ini. Jadi kayak mereka imporin nih, udah disiapin. Terus juga sempat ada omongan kalau Vivo bakal sepakat untuk ngebeli. Terus ada perjanjian-perjanjian juga. Tapi mereka, SPBU swasta ini, pada nolak. Vivo yang awal udah bilang pengen beli 40.000, batal, nggak jadi. Karena apa? Karena tidak sesuai. Jadi mereka tuh kayak punya standar gitu lah. Di standarnya mereka base fuel, iya base fuel, nggak ada tambahan apa-apa lagi. Tapi setelah dilakukan uji laboratorium, yang mereka impor ini, yang Pertamina impor ini, bahan bakar dasarnya itu punya kandungan etanol 3,5%. Mereka nggak mau dong ngambil. Kok tiba-tiba ada etanol 3,5 ini? Dari mana? Kenapa? Lu ngambil dari importir yang mana? Vivo dan BP mendadak batal beli BBM dari Pertamina. Coba. Memang betul, kami sesuai dengan saran dari Pak Menteri, kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli. Tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Jadi Pertamina tuh nggak jadi untung tuh, lah kagak jadi dibeli sih. Udah ngambil 100.000 barel, nggak jadi dibeli, lah kocak. Karena etanol itu. Ini
adalah cuplikan rapatnya ya. Kalau gua nggak salah sih dari rapat yang ini juga, cuman gua nggak nemu tadi menit berapanya. Dan orang tuh kagum bagaimana cara Vivo, BP, Shell menanggapi omongan-omongan pejabat ini. Soalnya ada salah satu pejabat yang sepertinya tuh kayak maksud gini. Lu denger omongan ini? Kargo yang punya Pertamina itu cukup untuk berapa hari? Kalau yang sudah ditawarkan ke kami, itu mungkin cukup untuk sekitar hitungan 1-2 minggu, Pak. Tuh oke nggak? Kalau dari sisi mutu, mungkin jawaban dari kami adalah gini, mari kita kembalikan ke proses yang sudah disepakati di tanggal 19 September. Jadi kami mengirimkan spesifikasi, kemudian itu ditender, jadi pada saat sebelum berangkat dari Singapura, kami punya kesempatan untuk meng-assign independent surveyor, bersama juga dengan Pertamina, sama-sama memastikan mutunya tuh sesuai, gitu. Udah kargo di Priok, oke nggak semua nih? Nah, Masa wakil rakyat pejabat kalimatnya kayak gitu? Menanggapi ucapan yang formal kok kayak gitu? Kayak di mana aja. Ini kan bukan tempat main. Kawan-kawan, coba misalkan lu ada di sebuah pekerjaan ketika lu lagi rapat, apakah kata-kata yang akan keluar dari mulut lu adalah kata-kata kayak gitu? Kayak orang sih kesel ngelihatnya ya. kalau yang sudah sampai di Priuk, memang sampai saat ini kami belum bisa menerima, Pak. Salah satu concern-nya karena etanol. Memang di formulasi kami sampai saat ini belum mengandung etanol. Betul tadi seperti yang dikatakan oleh rekan dari Shell, ya masing-masing perusahaan kan ada. Yang lain gimana yang lain? Di Priok kargonya oke nggak? Kalau dari Shell Pak, sampai saat ini kami memang masih dalam tahap awal, jadi kita masih belum sampai ke negosiasi produk. Tapi tentunya seperti juga disarankan oleh Bapak Menteri, kita tentunya akan melakukan joint survey untuk memastikan bahwa produk itu sesuai dengan standar mutu. Kan yang dimaksud baru tahap awal, berarti Ibu baru berunding deh. Bahkan kita belum sampai masuk tahap negosiasi, Pak. Kita baru menyampaikan precondition. Pertamina juga boleh menyampaikan kepada kami precondition. Ya intinya gitulah, lu paham lah maksudnya. Jadi kayak mereka tuh punya standarnya apa? Nggak ada etanol. Kalau misalkan disediain dari Pertamina, mau beli dari Pertamina, ya Pertamina harus menyediakan yang nggak ada etanol. Udah sesimpel itu. Jadi kayak ada kesepakatan yang nggak sesuai, ya udah mereka batal. Udah sesimpel itu. Dan sampailah kita ke perkara etanol yang lagi dipermasalahkan ini. Jadi gini, SPBU swasta itu tidak menerima etanol karena mereka tidak memiliki bensin dengan kandungan etanol di dalamnya. Caranya pemerintah adalah ingin mewajibkan campuran etanol 10% di BBM atau bahan bakar minyak 10%. Kok jadi gini? Kenapa? Untuk apa? Akibatnya nanti ke kendaraan kita gimana? Dan itu kan jadi pertanyaan panjang dan segala macamnya. Nah, penjelasannya tentang penambahan etanol 10% itu jadi gini. Etanol yang dimaksud di sini adalah bioetanol. Jadi kayak 10% bioetanol, which is fermentasi gula, tebu, jagung, singkong dan segala macamnya, ditambah 90% bahan bakar fosil, which is minyak bumi. Ada dampak positifnya sebenarnya. Dampak positifnya adalah oktannya naik itu tadi. Terus pencampuran etanol ke bensin bisa mengurangi emisi karbon dioksida. Dan karena impor bahan bakarnya itu, impor base fuelnya itu cuma 90%, 10%-nya bisa diambil dari dalam negeri, yang mana menurut mereka ini adalah penghematan. Makanya lo akan dengar banyak berita yang bilang kayak, oh dengan kita 10%-nya itu diambil dari dalam negeri, ini akan mengurangi pengeluaran kita dan justru akan menaikkan pendapatan kita. Karena emang technically speaking bakal jadi banyak petani-petani tebu, petani jagung, singkong yang akan makin banyak keuntungan gitu. Karena ya kan kebunnya makin banyak, ladangnya makin banyak, jadi PDB, jadi uangnya masuk ke negara dan segala macamnya. Ya, intinya banyak keuntungan yang didapat dari sana. Kalau nanam sendiri, kalau misalkan si tebu, jagung, singkong ini impor juga gimana? Rugi-rugi juga. Nah makanya itu yang lagi dipertanyakan sama orang-orang, ini beneran penghematan atau enggak. Nih, pertama menaikkan oktan, kedua berkontribusi mengurangi emisi CO2.
Karena etanol berasal dari tumbuh-tumbuhan sehingga menyerap CO2, diolah menjadi bahan bakar, dipakai di kendaraan dan menghasilkan CO2 lagi. Jadi siklusnya kan pendek ya, maka dari itu disebut sebagai karbon netral. Tidak menambahkan CO2 di udara. Udah positifnya tuh itu aja sebenarnya. Dampak negatifnya, etanol itu adalah sebuah zat yang sifatnya higroskopi. Kemampuan suatu zat untuk menyerap molekul air dari lingkungannya. Dari lingkungannya ya, udara kan termasuk lingkungannya. Kita negara tropis yang mana lembab sekali. Coba lu lihat tembok-tembok lu tuh pada bergelumbur-gelumbur atau enggak. Kalau iya kan berarti ketahuan kan lembab banget gitu. Kalau misalkan bensin dengan campuran etanol ini ada di dalam tangki kendaraan lu, terus didiamkan cukup lama, nantinya akan ada bagian-bagian yang rusak dari motor lo, kayak tangki bensin, pipa bahan bakar, injektor itu bisa karat. Dan kalau karat rusak, lo harus rajin-rajin ngebersihin, lo harus rajin-rajin di flush, yang segala macamnya, yang mana cukup repot. Meskipun ya itu kita harus disclaimer dulu. Ada orang-orang yang bilang, ada artikel-artikel yang bilang kalau emang mobil-mobil keluaran tahun 2010 ke atas itu udah tahan sampai 20% etanol. Jadi harusnya masih aman, harusnya. Tapi untuk mobil-mobil yang di bawah tahun 2010, untuk lo yang punya mobil tua, untuk yang motor tua, wah, bye-bye, assalamualaikum, waalaikumsalam itu. Seinget gue ada videonya deh, ini deh kayaknya. Nih videonya ini. Dimasukin air, kan ini dimasukin air, terus dimasukin bensin. Terus dikocok-kocok, habis itu dikocok-kocok. Nah nanti si bensinnya ini itu akan ada di atas, campuran air dan etanol itu akan ada di bawah. Kok banyak amat dah? Ini mah kagak 10%, kocak, banyak banget ini. Hampir setengahnya ini. 10% dari mana, kocak. Nggak, tapi intinya bagian inilah nih yang bisa menyebabkan ya karat, ya kerusakan-kerusakan yang kita tidak inginkan karena ada kandungan air. Apalagi jarak tempuhnya juga bakal berkurang karena bandingannya gini, kayak 1 liter etanol tuh lu dapat berapa, 1 liter base fuel tuh lu bakal dapat berapa gitu. Jadi kayak ada pengurangan lah, yang mana artinya bensin lu akan lebih cepat habis. Dan itu kasusnya seperti yang memang kita rasakan kalau make Pertalite, Pertamax dan segala macamnya itu. Gue inget videonya dari Moladin deh, Moladin tes bahan bakar. Oh nih, adu irit Tron 92. Average consumption-nya kan beda-beda nih. Dan Shell itu paling tinggi. Nah, di sini kasusnya gue nggak tahu nih, di sini mereka udah pakai etanol atau enggak atau gimana, karena selisihnya juga nggak jauh dari BP, dari Vivo, dari Shell. Cuman ya berasa sih. Untuk yang hari-hari ngisi bensin sih berasa ya, harusnya ya. Sebenarnya apa yang dia omongin emang bener. Negara lain sudah pakai barang ini, maksudnya sudah pakai penggunaan etanol. Jadi cara gampang ngelihatnya adalah E5 itu artinya etanol 5%, E10 itu etanol 10%, E20 itu etanol 20%, ya gampang lah gitu. Sampai ada negara yang etanolnya 27%. Dan dia pengen nyoba itu di Indonesia. Dan apakah jelek banget buat mesin atau enggak? Ya tergantung kendaraannya, tergantung mesinnya, tergantung tahun keluarannya. Cuma intinya gue ngelihatnya tuh ini lebih ke ngeles gitu. Di Indonesia sebenar-benarnya itu memang akan mengimplementasikan etanol 5%, E5 ini dari lama. Ini bahkan dari tanggal 3 Agustus tuh udah ada rencana itu. Dan udah berlaku di beberapa tempat memang. Tapi kemudian ada kasus sama pom bensin swasta. Terus dia ngomong sama presiden, menteri kita ini ngomong sama presiden. Terus presiden menyetujui untuk kayak yaudah bikin E10 gitu. Dan akan diberlakukan tahun depan. Niatannya sih mungkin oke gitu untuk mengurangi polusi dan apa segala macamnya. Tapi apakah kita udah siap atau belum gitu? Ini ada video dari Fitra Eri yang kayaknya harusnya lu lihat sih. Nah, apakah etanol aman digunakan? Ya, aman asal mesin yang kita pakai memang sudah dirancang untuk menggunakan etanol. Artinya mesin itu sudah memiliki metal di jalur bahan bakarnya sampai ke ruang bakar yang lebih tahan karat.
serta bahan bakar yang kita gunakan memiliki aditif yang sudah dirancang dari awal untuk dicampur dengan base fuel yang memiliki etanol. Nah, kalau kita lihat berita-berita kemarin itu kan SPBU swasta menolak etanol yang ada di base fuel. Itu kemungkinan besar karena aditif yang mereka miliki, aditif yang dari awal dirancang untuk base fuel yang tanpa etanol. Nah, untuk membuat formulasi bahan bakar atau mengubah formulasi bahan bakar itu tentu membutuhkan waktu, Riset, duit, dan segala macamnya. Maksudnya intinya kesiapannya tuh apakah kita udah siap atau belum. Itu makanya nggak heran orang ngelihatnya ini tuh kayak usaha ngeles aja. Dan yang pasang badan adalah Doski. Di internet kan diomongin mulu ya. Dan sebener-benernya omongan dia kan orang malah jadi susah dimengerti gitu. Karena penjelasannya tuh tidak yang diupayakan dengan baik, atau ya. Kayaknya kalau orang lain yang ngomong bukan dia, kayaknya akan diterima dengan enggak tahu gue tapi. Gue curiganya orang udah kesel sama dianya. Dan pertanyaannya, apakah kualitas etanol yang diproduksi Pertamina sesuai dengan standar global? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Doski sih sempat ada ngomong ya, etanol itu selama di bawah 20% tidak ada masalah. Selama etanolnya itu etanol murni 99,95%. Dan yang dilakukan oleh Pertamina itu kemarin itu sudah memenuhi standar. Iya. Tapi susah gak sih boy untuk kita percaya? Dan kabar terakhirnya ya dia digugat ya, dituntut karena kelangkaan BBM yang diperbuatnya. Karena terlihat sekali seperti masalah yang diada-adain. Kalau misalkan emang niatan dari awalnya adalah oh kami ingin base fuelnya itu 5-10%, ya udah ngomong baik-baik, biar SPBU swasta mempersiapkan, biar ini biar itu ada preventifnya, kagak yang tiba-tiba nyoh gitu, stop, nggak dapet, ye lu nggak bisa ngisi bensin, ye enak aja gitu gue lah. Digugat, penggugat menuntut ganti rugi sekitar 500 juta yang diniatkan untuk disumbangkan. Terus dia sih sempat ada bilang kayak, oh ya udah, kita mah ikut proses hukum aja. Tapi kan masalah kita nggak cuman sama etanolnya itu doang, tapi juga ada perkara-perkara sulfur. Menteri Lingkungan Hidup sempat ada bilang kalau biang kerok polusi udara di kota besar Indonesia adalah kualitas BBM yang tinggi sulfur. Sulfur nih udah beda lagi nih. Jadi intinya ada batasan tentang seberapa banyak kandungan sulfur di dalam bahan bakar minyak. Batas maksimalnya itu kalau nggak salah 50 ppm nih. Standar sulfur di internasional adalah 50 ppm atau lebih rendah. Nyatanya kandungan sulfur pada Pertalite dan Pertamax jauh di atas itu. Sulfur yang terdapat pada Pertalite 500 ppm sementara Pertamax 400 ppm. Nah lo, kok bisa? Nggak heran kan mobil maung diisi di Shell. Dengan semua itu, Bumblebee kalau misalkan ngisi bensin di sini makin rusak. Bumblebee lost his voice after accidentally drinking petrol mixed with 20% ethanol fuel. I think Bumblebee drink too much Pertalite from Pertamina. Let's go. Let's go. Coba lu bayangin Bumblebee minum ini. Experts are blaming India's new E20 policy. Warning that if it can silence Autobots, ordinary car engine stand no chance. Mileage may drop, but apparently voice can drop too. Berak. Di India soalnya udah pakai E20. Tuliskan opini dan pendapat lo di kolom komentar di bawah tentang sudut pandang lo mengenai perkara ini. Maksudnya setuju atau enggak nih? Soalnya kayaknya kalau udah di 10 terus oke, kayaknya akan naik ke 15, mungkin ke 20.
yang mana ya hadir dengan risiko-risiko yang mungkin akan lo rasakan. Oke, kita yang ringan-ringan dulu ya. Harusnya ini tuh bahasan ini belakangan tahu sebenarnya. Harusnya ya. Kita yang ringan-ringan dulu. Intinya deh, love you. Jadi ada orang yang jualan-jualan mengatasnamakan kampus, lagi rame lagi nih, lagi diomongin orang lagi. Lu pernah nggak sih ada di Blok M, di sekitaran stasiun yang ada di Bandung, apa sih? Di Braga, di dekat Jalan Asia Afrika, tiba-tiba kesamperan tuh. Disamperin ABG gitu, dateng terus bilang kayak, "Kakak, kami dari kampus ini, kami lagi ada jualan ini untuk praktek kewirausahaan, nanti hasilnya akan disumbangkan dan segala macamnya." Katakanlah dia jual keripik nih, terus tiba-tiba lu karena nggak enakan, lu menerima itu. "Oh, keripik ini boleh kak, berapa harganya?" 70.000, anjing. 200 kok kak, 200 lah. Dan orang-orang tuh lagi ngomongin ini. Karena apa? Karena jatuhnya scam. Modus jual popcorn. Kalau ini kasusnya popcorn ya. Harga mahal dengan cerita kalau itu tugas kuliah kewirausahaan. Terlihat di sekitar kampus-kampus Bandung. Banyak reply yang cerita nemu modus serupa juga. Jual barang overprice plus ngaku untuk tugas kuliah atau dari komunitas. Ada juga yang bilang keuntungannya untuk disumbangin. Dan ini tuh sebenarnya datangnya udah dari lama. Maksudnya perkara ini tuh nggak sekali dua kali, men. Gua bahkan pernah mengalami waktu itu lagi di Blok M, lagi nungguin kawan. Tiba-tiba ada ABG nih, 3 biji datang, tiga manusia datang dengan baju yang kelihatannya sih kayak anak kuliahan ya, makanya waktu itu believable. Terus dia cerita ini itu, dan gua akui, men, cara dia, persuasifnya dia untuk membuat gua membeli barang itu jago mereka. Marketingnya berhasil banget, soalnya kayak gue, oh iya, oh buat kampus, oh iya, berapa? 2, oh, oke. Dan waktu itu yang gue beli tuh kayak keripik-keripikan tempe apa-apa gitu. Nggak enak-enak banget sebenarnya, tapi kayak luluh karena nggak enakan. Dan karena gue pengen ini orang cepet pergi gitu, kayak soalnya kan nolak nggak enak kan. Gimana sih? Ya, orang Indonesia main DNA kita kan gak enakan ya. Tiba-tiba hadir orang seenaknya ya. Kak ini banyak popcorn 70.000. Kata gue lu beli aja yang udah jadi. Apa sih namanya itu? Nih kayak Jolly Time nih yang siap masak ini. Beli aja 20.000, 30.000, kenyang sampai tebel lak-lakan lu di sini nyangkut. 70.000 anjing, lu nasi padang bisa seharian itu. Pagi nasi padang, siang nasi padang, malam nasi padang. Sampai muak nasi padang lu. Oh, ada template-nya. "Halo kakak. Oh, tenang jangan takut, aku nggak makan orang kok kak. Aku mau nawarin ini." Gue juga pernah ditipu modelan gini di Blok M, jual kopi botolan buat donasi lah bla bla bla, ngomong sampai berbusa mulutnya ngeyakinin gue sama Ciwo. Sampai ngasih lihat IG ada highlight testimoni dari orang-orang yang nggak tahu siapa. Oh iya sih, gue juga gitu. Kopi busuk nggak enak, mahal, penipu. Kesel. Dan banyak yang mengalami gitu, nggak 1-2 orang doang. Jadi indikasinya orang-orang ini tuh kayak nggak pengen kerja susah gitu, pengennya cepet-cepet aja. Maksudnya kayak katakanlah satu produk ini supaya BEP nih dijual 10.000, tapi mereka jual 60, 70.000 lah, kaya. Jual 100 produk aja udah untung gope. Enggak sih, 5 juta. Di enak banget. Makanya kawan-kawan, kalau misalkan ada yang kayak gini, aduh, tapi masalahnya ya, takutnya ada yang emang jualan beneran. Takutnya ada yang dari kampus beneran. Dan jadi ditolak gara-gara mereka ngedenger cerita ini di internet. Oh, mau nipu nih gitu. Makanya orang pertama yang seharusnya ngomelin mereka dan ngelabrak mereka adalah orang-orang yang emang dari kampus beneran, jualan barang beneran untuk didonasikan beneran. Karena itu ngebikin jelek nama mereka yang beneran. Kakek umur 80 tahun cabuli kakek umur 70 tahun di Tasikmalaya. Oh, kaget kan lu? Oh, tiba-tiba. Waduh. Ada apa ini? Kenapa ini? Tiba-tiba aja. Wah.
Jadi gini, ini gue juga nggak tahu ya kenapa ini bisa bisa tiba-tiba hadir di kepala. Cuman ada sebuah keramaian yang datang di tanggal 9 Oktober kemarin. Jadi ceritanya ada seorang kakek-kakek guys. Kakek-kakek ini inisialnya OL. Ada yang bilang umurnya 77, ada yang bilang umurnya 80. Tapi intinya udah tua lah, tua banget malah. Angka harapan hidup di Indonesia tuh nggak nyampe segitulah pokoknya, tapi dia masih hidup guys. Dan di sisa-sisa hari tuanya, bukannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia malah melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dia bilang boti Majapahit aja. Jadi kakek-kakek ini tuh seperti memiliki apa sih sebutannya, ketertarikan terhadap sesama jenis, tapi sesama jenisnya yang kakek-kakek gitu, yang udah tua gitu. Yang mana sih aneh ya ini. Cuman si kakek ini tuh sering banget ngedatengin salah satu kampung gitu, untuk yang kemudian dia meraba-raba. Nih ada kalimatnya nih, suka mencium dan meraba-raba warga pria yang sudah tua. Maksud gue, kok najis. Sampai akhirnya dia tuh ketangkep gara-garanya nih, ada seorang kakek berinisial IY. Ini diceritain sama anaknya korban ya. Si pelaku, kakek berinisial OL ini, itu datang terus menawarkan pijat. Nah mungkin ayah, which is kakek IY ini pengen dipijat. Si pelaku malah berbuat yang lain-lain, mengarahnya ke tindakan asusila. Soalnya kan warga curiga ya. Maksudnya kayak, si kakek-kakek yang suka mencium dan meraba-raba warga pria yang sudah tua tiba-tiba masuk ke sebuah rumah yang isinya kakek-kakek. Wah, ada apa ini? Akhirnya sama warga didobrak tuh. Nih, saat rumah korban dibuka, keduanya dalam keadaan tak berpakaian. Warga yang geram menyuruh OL keluar dan menghadiahi si kakek dengan bogem mentah. Udah tua dipukulin gara-gara kelakuannya sendiri. Lah kata gue udah tua banyak-banyak berdoa, nggak tahu masuk surga apa kagak, tiba-tiba begitu. Ini ketika penangkapannya, ini ketika penggerebekannya, gue nggak tahu ini boleh diliatin. Well, nggak yang gimana-gimana banget sih. Tapi intinya kayak kondisinya tuh lagi pakai celana gitu dan udah tua men, tua banget ini. Kok bisa udah setua itu masih punya hasrat, dan hasratnya menyimpang pula. Ini ketika penangkapan. Ini kasus celana tuh. Yang menjatuh di celana. Ayo video tadi awal. Sama tas ke gerbang. Nah, video neta. Nah, mana dia? Tuh. Di celana. Yang mijit buli. Oh, ada Bisa pakai celana. Erek naon dia. Tuh, kan. Ya bagaimana ya? Setelah akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian, perbuatan yang dituduhkan belum terbukti. Meskipun terduga pelaku kepergok dalam kondisi nggak pakai celana, cuma pakai kolor segitiga. Jadi dari hasil pemeriksaan sementara, kasus itu baru percobaan. Jadi buka baju, itu pun buka celana itu bukan oleh tersangka tapi oleh korban sendiri. Itu perbuatan belum terjadi, keburu digerebek warga, kata pihak kepolisiannya. Terkait niat si terduga ini, wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Niatnya dia hanya sebatas memijit atau ada niat lain kita nggak tahu, tapi perbuatan pidana itu belum dilakukan secara sempurna. Keluarga korban juga membuat surat pernyataan tidak akan melaporkan kasus ini, sehingga dasar kita untuk melanjutkan perkara ini bingung juga. Nah, akhirnya kakek-kakek ini akan dipulangkan, atau sederhananya lolos dari jerat hukum lah. Tapi polisi bilang bakal tetap dipantau. Ya, boti vintage. Waduh, lu pernah kepikiran akan dapat headline berita semacam itu nggak men? Itu dulu aja. Gua aja mesti baca headline-nya berkali-kali untuk sampai gimana sih? Ngapa sih? Kalau misalkan ada orang bilang kiamat udah deket, nggak deket lagi men, depan mata. Nih sini nih sejengkalan. Nah, begini.
Udah gila kali bener. Ngapa sih? Ih, najis. Ya meskipun demikian kita juga harus setuju dengan kalimat dari bawah kepolisian ya. Maksudnya ini hitungannya baru percobaan gitu. Cuman kita nggak tahu niatan sesungguhnya seperti apa. Siapa tahu tiba-tiba keluar berita lain kalau enggak ya, kita nggak tahu. Aneh aja gitu headline-nya tuh yang membuat terpaku dan terpana kayak apaan? Tuliskan opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah tentang apa-apa yang terjadi. Aneh sih. Gua rasa itu dulu berarti untuk video kali ini, kita pelan-pelan aja. Nanti akan ada video selanjutnya. Jangan lupa di like dulu videonya sebelum cabut. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasi, dan membership lah sekarang. Terima kasih kawan-kawan. Nama gue Andri, sekian dan gue tuh ngerasanya makin hari tuh makin nggak aman tau. Kenapa ya? Kayak gue takut. Takut banget gue sama manusia, bener dah. Dengan semua kerendeman yang ada ini. Susah gitu, udah susah untuk keluar rumah dan mempercayai kalau semua orang tuh normal gitu orang. Lah buktinya kakek-kakek.